Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan tergoda oleh orang ketiga. Lakukan ini agar ia membutuhkanmu lagi. Ya, saya baca beberapa komen ya, bahwa ketika mantan tergoda oleh orang ketiga ya, apa yang harus kita lakukan sementara kita masih sering ketemu dia. Misal perpisahan ini terjadi suami istri yang berpisah ya. Jadi walaupun berpisah, mungkin mantan suami ini masih sering datang berkunjung ke rumah untuk melihat anak-anaknya ya. Dan biar bagaimanapun itu juga adalah rumahnya ya. Artinya masih ada pertemuan yang akan terjadi terus-menerus. Jadi manusiawi sekali kalau kita kecewa, kalau kita sakit hati. Tetapi menunjukkan kekecewaan dan rasa sakit hati itu tidak akan membuat dia tersentuh untuk kembali kepada kita lagi. Ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan ya? Menyikapi pertemuan, kunjungan, kedatangan ya dari mantan ya yang sekarang mungkin sedang bersama orang ketiga. Nah, ini penting ya untuk kita perhatikan agar mantan tidak kemudian menjadi semakin menjauh. Karena kan kita masih berharap dia akan kembali kepada kita, kembali kepada keluarganya. Agar mantan tidak semakin jauh. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ya? Tentu yang harus kita lakukan sesuatu yang membuat dia merasa nyaman dan merasa membutuhkan kita lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi tadi misal contohnya kalau perpisahan ini suami istri. Mantan suami masih sering berkunjung ke rumah. Juga perpisahan yang terjadi pada mereka yang belum menikah, tapi masih akan sering ketemu, atau malah masih ketemu setiap hari, karena bekerja di tempat yang sama, atau kuliah di tempat atau program studi yang sama. Jadi masih sering ketemu setiap hari. Nah, maka yang harus kita lakukan, yang pertama ya, kalau dulu saat masih bersama, ketika kita ketemu dengan dia, kita melepaskan doa-doa kita. Karena mungkin saking bahagianya saat bersama sampai lupa berdoa. Ya. Jadi kita ngobrol ke sana kemari, ya jalan ke sana kemari, tapi kita lupa berdoa saat bersama dia. Nah, sekarang ketika perpisahan itu sudah terjadi ya, nah, saat mantan bertemu dengan kita, itu kesempatan kita berdoa. Ya, doa apapun yang bisa kita baca, nah saat bersama dengan dia, kita bacakan dia doa yang kita
pahami, yang kita kuasai, yang kita bisa amalkan. Ya, niatnya tergantung apa yang kita niatkan. Misal kita berniat agar dia jatuh cinta kembali kepada kita, atau kita berniat agar dia dijauhkan dari orang ketiga, atau kita berniat agar dia sadar untuk kembali kepada keluarganya. Jadi, saat misal mantan sedang bicara, datang berkunjung ke rumah, mantan suami nih, sudah bersama orang ketiga, ya, mungkin sekarang tinggal di rumahnya orang ketiga. Dia datang berkunjung ke rumah. Nah, saat dia sedang bicara, kita dengarkan. Ya, tetapi kita tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Hati kita mengirimkan doa kepada dia yang sedang bicara. Ya, misal kita hafal surat Al-Fatihah, maka saat mantan sedang bicara, kita berdoa, ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, bukakan hatinya, kita sebut namanya, ya, agar ia yang sedang duduk di depanku ini terbuka hatinya, sadar untuk kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak-anaknya, kembali ke rumah ini. Amin. Nah, jadi saat dia sedang bicara, ya, kita baca doa tadi dalam hati, nah kemudian biarkan saja dia bicara. Hati kita terus membacakan surat Al-Fatihah, ya. Nah, nanti begitu saatnya kita yang bicara, ya kita bicara saja. Tetapi kebersamaan dengan mantan sekarang kita isi dengan doa, ya. Kemudian yang kedua, agar dia selalu membutuhkan kita, maka kita tidak usah lagi membahas tentang pengkhianatan dia. Kita bicara yang baik-baik, semua hal yang menyenangkan, agar dia merasa nyaman. Jadi dia datang ke rumah atau ketemu dengan kita, dia merasa nyaman. Ya, lambat laun rasa nyaman itu akan membuat dia merasa membutuhkan kita. Apalagi ketika dia sudah mulai tidak cocok dengan pasangan barunya, dan dia merasa nyaman ketika dia sedang bersama kita, maka pilihan terbaik bagi dia adalah ketemu kita. Setiap dia stres, setiap dia pusing, setiap dia baru bertengkar dengan pasangan barunya, maka pilihan terbaik dia untuk bicara, untuk curhat adalah kepada kita. Kita selalu baik, kita selalu siap untuk mendengarkan, ya karena kebaikan itulah yang akan membawa dia kembali kepada kita. Jadi kalau kita marah-marah, kalau kita menunjukkan kekecewaan kita, itu justru akan membuat dia semakin menjauh. Tetapi ketika kita selalu berusaha baik kepada dia, itulah yang kemudian akan membuat dia membutuhkan kita dan akan membuat dia kembali kepada kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Jadi ketika kita bisa berbuat baik kepada siapapun, teman, sahabat, tetangga dan seterusnya, kita baik, ya. Tentu kebaikan itu juga harus kita bawa ketika kita ketemu dengan mantan. Walaupun mungkin awal-awal ada rasa kaku, ya, ada rasa canggung dan seterusnya, kita harus berusaha terus. Karena tadi
bahwa yang akan membuat mantan membutuhkan kita adalah kebaikan dan rasa nyaman yang dia rasakan. Ya, yang akan membawa mantan kembali kepada kita adalah kebaikan yang terus kita berikan, kita persembahkan, kita tampilkan di depannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.